Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua, Pak, tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3. Islam, iman, ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat ini adanya hanya dalam dunia sufi. Di mana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat, maka mereka disebut dengan tingkat syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Karena dalam dunia sufi yang ekstrim, mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Sampai-sampai ya, pentolan sufi yang bernama Abul Bistom berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Di alam barzakh itu, nabi itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya wali, nabi. Di bawah nabi siapa? Rasul. Ini jelas kesesatan yang nyata. Kita Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawah Rasul siapa? Nabi. Di bawah Nabi berapa? Dan kewajiban wali mengikuti syariat Nabi. Sama mereka dibalikkan. Makanya dalam dunia sufi, Pak, kalau antum lihat di YouTube ya, orang agak sedeng dikit udah dianggap mau jadi wali ini. Disebut dengan wali majdub. Ya. Jadi menurut orang sufi itu di antara tanda mau jadi wali itu sedeng dulu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah membuat sebuah buku yang berjudul Auliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Itu sebab Imam Ibn Taimiyah menulis buku itu. Iya. Antum tahu di antara kutubnya para wali itu yang mereka anggap sebagai tingkat derajat paling tinggi, di antaranya siapa? Ahmad Al-Badawi. Said Badawi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Ya, ketika menyebutkan tentang biografinya siapa Ahmad Al-Badawi. Kata beliau tidak dikenal. Cuma waktu itu dia pernah sholat tanpa wudhu. Gara-gara itu dia dianggap ini jangan-jangan wali. Mengerikan, Pak. Iya. Dan untuk sampai derajat wali dalam dunia sufi itu ada ya ibadah-ibadah tertentu, Pak, dengan menyiksa diri. Makanya, akhi, ya, ini semua bukan dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW manusia yang paling tinggi derajatnya, sholatnya luar biasa. Tunduk dan patuhnya kepada Allah luar biasa. Para sahabat demikian. Ya, nah ini akhwal Islam. Ada itu. Jadi ikhwafillah, jadi sholat itu 2 dimensi dan dia harus sekali jalan. Sholat syariat, sholat thariqah. Syarat syariat dengan rukun yang kita pelajari, rukun 13. Sholat thariqah dengan rukun kolbi. Apa rukun kolbu? Dawamu dzikrillah, senantiasa mengingat Allah. Yang belum disebutkan salatul haqiqah, salatul ma'rifah. Itu nantilah ya. Jadi beliau kalimatnya indah sekali ya, bahwa orang yang sholatnya baru sholat syariat hanya dapat pahala darajah, tapi tidak dapat kurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau hanya mencari pahala, ya dikasih pahala.
tapi sholatnya nggak khusyuk. Coba antum dikasih reward dengan dikasih akses bertemu dengan yang punya alam semesta ini, pilih mana? Ketemu langsung, maunya dua-dua. Oh, yang kedua. Jadi ikhwah fillah, jadi sholat, ya kita ngomong sholat kolbu, sholat ini bukan buatan kita, ini emang dari imam-imam itu seperti itu. Nah, inilah yang dikalamkan Nabi, kalau kolbuku tidak pernah tidur, yang tidur hanya jadi kolbu itu sekali dikenal Allah, selama-lamanya dikenal Allah. Karena kolbu kita lupa, amnesia rohani, maka perlu dihajar terus sama guru. Ya, diingetin terus, sehingga nanti dia terbiasa lagi, bangun lagi. Ketika dia sudah bangun, dia tidak akan pernah tidur lagi. Ya, tapi setelah itu, apakah kita meninggalkan syariat? Tidak. Syariat itu kepatuhan kepada Allah zahirnya. Ya, hakikatnya adalah sholat kolbu. Ya, oleh karenanya, ayolah ikhwah, jangan hanya puas dengan sholat zahir, puas, harus mencari sholat yang batin. Jadi jangan kemudian apatis dengan orang ngomong gini, udahlah benerin aja syariat ente, sholat ente benerin, baru belajar ma'rifat. Itu kalimat-kalimat begitu saya menganggap kemunduran rohani. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani beberapa abad yang lalu sudah membuka ilmu ini, lalu kenapa ente tutup? Katanya ngaku pencipta Syekh Abdul Qadir Jilani, katanya ngaku buka haul Syekh Abdul Qadir Jilani tiap tahun, tapi giliran kita buka ilmu ini dia ngomong apa? Udahlah, nggak usah ngaji-ngaji beginian, ya ribet ente gitu. Yang ribet kan dia, bukan kita. Kita mah ribat. Maksudnya apa itu Bu ya? Ya, jadi teman-teman, saya sering sekali dengar orang ngomong begitu ya. Udahlah, ribet amat ente. Ya, jadi ternyata setelah kita cek, ternyata orang-orang begini orang yang bisa baca kitab zahir. Justru orang awam nggak merasakan ribet. Antum merasakan asik ngaji ini tuh ribet? Asik. Atau kita tutup aja, kita ikutin si kiai itu, si Gus itu, si Habib yang ngomong begitu, kita ikutin, kita tutup kitabnya. Ya, gimana? Bukan ngambek, kita ikutin selera ente kalau emang begitu. Atau kita buka lagi seperti guru kita dulu buka. Nah, kenapa kita nggak perlu terganggu dengan mereka? Karena ilmu kita bersanad, sanad kita bukan kepada orang-orang itu, sanad silsilah ilmu kita kepada imam ini, ya, gitu ya. Jadi nggak usah terganggu dengan orang begitu. Cuma kalau dia nyinyirin balik, ya nyinyirin balik. Kan sekarang ada sosial media ya. Wallahu a'lam bissawab.